Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mahasiswa Bunda berada dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Bertemu kembali kita pada perkuliahan keterampilan membaca pada pertemuan kedua. Konsep dasar dari keterampilan membaca adalah yaitu berbahasa itu mempunyai 4 aspek. 1. Aspek keterampilan berbicara. 2. Aspek keterampilan mendengarkan. 3. Aspek keterampilan membaca. Dan aspek keterampilan menulis. Setiap keterampilan berhubungan erat sekali dengan kegiatan keterampilan lainnya. Jadi keempat keterampilan ini saling berhubungan, saling keterkaitan satu sama lainnya. Definisi keterampilan membaca itu sendiri merupakan suatu komunikasi tulisan berupa lambang-lambang bunyi yang diubah menjadi lambang-lambang tulisan atau yang disebut dengan huruf. Membaca adalah suatu aktivitas yang kompleks dengan menggerakkan sejumlah tindakan yang terpisah-pisah. Sudarso dalam bukunya tahun 2001 menyatakan pada halaman 4 bahwa membaca itu meliputi orang yang menggunakan pengertian dan khayalan, mengamati dan mengingat-ingat kita untuk dapat membaca tanpa menggerakkan atau menggunakan pikiran kita, kita tidak akan dapat melakukan kegiatan membaca. Secara umum, tujuan membaca adalah 1. Mendapatkan informasi. Seperti kita membaca buku, kita mendapatkan informasi yang kita cari. Apa yang kita cari di sana? Sesuai dengan tujuan atau tuntutan dalam perkuliahan atau dalam hidup. Jadi mendapatkan informasi. Baik itu informasi yang bersifat materi maupun informasi yang bersifat dunia sebagai hiburan atau informasi menambah pengetahuan kita. 2. Dengan membaca kita mendapatkan pemahaman. Kita memahami suatu konsep, memahami suatu teori, memahami suatu pendapat orang. Jadi membaca itu mendapatkan suatu pemahaman. Kita paham apa yang kita baca. Kita paham apa yang diungkapkan si penulis dalam bacaannya atau lewat tulisannya. Kemudian membaca memperoleh kesenangan. Dengan membaca, kita memperoleh kesenangan. Senang mendapatkan pengetahuan tambahan. Senang mengetahui suatu informasi yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Jadi memperoleh kesenangan, mendapatkan hiburan, mendapatkan kepuasan tersendiri dari membaca dari informasi yang didapat. Secara khusus, keterampilan membaca adalah memperoleh informasi faktual, yaitu memperoleh informasi secara fakta sesuai yang kita inginkan atau yang kita cari. Kedua, memperoleh keterangan tentang sesuatu yang khusus atau problematis. Problem atau suatu masalah. Apa sih masalah yang ada di negara saat ini? Apa sih masalah yang ada dalam materi bahasa Indonesia? Masalah apa yang ada dalam prospek masa depan lulusan bahasa Indonesia? Maka akan terjawab, kita akan mendapatkan suatu informasi khusus. 3. Memberikan penilaian kritis terhadap karya tulis seseorang. Dengan membaca kita bisa menilai, oh ini karya ilmiahnya bagus, ini karya ilmiahnya biasanya biasa-biasa saja. Ini karya ilmiah yang sangat sederhana dan sebagainya. Jadi bermacam-macam ya. Kemudian memberikan kenikmatan emosi. Mana kenikmatan emosi di sini? Emosi ini maksudnya bukan emosi negatif, tetapi adalah emosi positif. Emosi positif sifatnya yaitu emosi yang memacu semangat kita. Itu disebut emosi positif. Dengan kita membaca, mendapatkan informasi seseorang tingkat keberhasilannya atau kesuksesannya yang sangat luar biasa, maka kita akan mendapatkan kenikmatan emosi.
emosi pemicu semangat kita untuk mampu juga berbuat baik seperti mereka, mampu meniru mereka. Ya. Kemudian kelima, mengisi waktu luang. Membaca mampu mengisi waktu luang kita. Di mana waktu luang kita isi dengan kegiatan membaca, maka akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak. Dengan membaca bacaan yang sederhana, contohnya novel, komik, membaca berita-berita yang sederhana, membaca tentang fabel, ya, cerita fabel itu sangat mengasihkan, ya. Jenis membaca itu ada yang namanya membaca nyaring. Membaca nyaring yaitu suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru atau siswa dalam membaca bersama-sama dengan orang lain untuk mendengar dan menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seseorang pengarang. Contohnya membaca nyaring ini diberlakukan di tingkat sekolah dasar, yaitu untuk menguji atau mengetahui sampai di mana kemampuan membaca mereka. Ya, berapa kemampuan membaca mereka. Apakah sudah benar atau belum intonasinya, pengucapan hurufnya, dan sebagainya, itu disebut membaca nyaring. Kedua, membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah kegiatan yang bersifat visual. Jadi kita melihat, melibatkan mata, ingatan kita secara cermat dalam membaca dalam hati. Baca dalam hati itu untuk mendapatkan suatu pemahaman. Kemudian membaca dalam hati dapat dibedakan dengan satu, membaca yang disebut namanya ekstensif. Yaitu ekstensif itu membaca secara luas. Membaca secara luas sebanyak mungkin teks yang kita baca, tetapi bacaan itu luas, tapi membacanya secara singkat sesuai tuntutan yang kita inginkan dalam membaca, yaitu seperti membaca laporan-laporan, surat kabar, dan sebagainya. Kemudian membaca ekstensif terbagi lagi, yaitu membaca survei. Kita membaca survei seperti membaca daftar isi, itu termasuk membaca survei. Kita bacaan yang akan kita pelajari apa yang akan kita telaah. Kemudian membaca sekilas. Membaca sekilas yaitu mencari suatu informasi. Contohnya dalam mencari nomor telepon seseorang, itu kita baca sekilas. Kemudian membaca dangkal, yaitu yang membaca memperoleh pemahaman dangkal yang bersifat luaran atau suatu bacaan judul-judul atau judul-judul pada surat kabar itu bisa disebut membaca dangkal. Jadi mana judul atau berita yang sangat menarik pada saat ini. Kita baca dulu judulnya, baru kita membaca isi yang kita inginkan di mana. Membaca intensif, yaitu membaca dalam, ya, yaitu membaca secara seksama, telaah, teliti dalam penanganan terperinci yang dilaksanakan dalam kelas dengan tugas pendek yang kira-kira 2-4 halaman setiap hari. Yaitu contohnya baca intensif ini latihan pola-pola kalimat, latihan kosakata, telaah kata, diskusi merupakan bagian dalam membaca intensif. Membaca intensif juga mengingat lebih lama dalam yang dapat dilakukan. Contoh, mengorganisasikan bahan yang dibaca dalam kaitan yang sudah dipahami. 2, mengaitkan kata dengan kalimat yang berhubungan dengan pengalaman konteks yang dihadapi. Jadi intensif itu membaca dalam, ya. Yang membaca dalam itu maksudnya membaca dalam memahami. Membaca tetapi kita mampu memahaminya, mampu menelaahnya. Jadi tujuan membaca itu adalah untuk mendapatkan suatu informasi, ya,
memahami gagasan dengan suatu tidak langsung, mampu membaca teks bacaan yang menyimpulkan isi dan kata-kata. Kemudian fungsi membaca yaitu yang lebih penting lagi adalah intelektual. Jadi fungsi membaca adalah untuk memperkaya intelektual kita. Kita membaca karya ilmiah, laporan penelitian, skripsi, kakak-kakak yang terdahulu, tesis, disertasi, dan lain-lain, serta artikel. Itu membantu memahami atau menambah intelektual kita, intelektual, kepintaran. Dua, fungsi untuk memacu kreativitas. Dengan membaca, kita mampu menjadi kreatif. Karena dengan membaca, apa yang kita baca itu bisa menjadi contoh buat kita, bisa menjadi pedoman. Maka kita akan menambah kreativitas kita dalam menulis karya ilmiah, dalam menulis buku bacaan. Kita akan menambah intelektual dengan membaca. 3, fungsi praktis, yaitu untuk mendapatkan informasi yang praktis-praktis. Contohnya cara memasak, cara beternak lele, cara pertanian, teknik memotret, ya, merawat tanaman dan lain-lain. Ini disebut fungsi praktis. Sifatnya mendapatkan informasi secara praktis untuk diterapkan. Jadi dia praktis sifatnya. Fungsi religius, yaitu membaca yang sifatnya keagamaan untuk menambah ilmu atau menambah ruangan-ruangan kosong yang ada dalam jiwa kita agar terisi. Bagaimana kita mendapatkan informasi religius itu tentang keagamaan. Contohnya, bagaimana cara berwuduk yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, apa itu rukun iman, rukun Islam, dan sebagainya, apa larangan-larangan dan anjuran di dalam Islam. Maka itu disebut religius. Kemudian membaca juga mempunyai fungsi informatif untuk mendapatkan informasi, seperti di koran. Kemudian fungsi rekreatif, yaitu untuk rekreasi otak kita, ya, otak dan jiwa kita mendapatkan rekreasi dengan bacaan ringan, bacaan novel, humor, fabel, teka-teki, itu yang disebut. Jadi kesimpulannya, membaca itu dapat memperoleh pengalaman hidup, menambah pengetahuan, menambah khasanah budaya, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, dapat memperkaya batin, memperluas cakrawala pandang pikiran. Fungsi sosial, yaitu bagaimana fungsi berbahasa atau bentuk-bentuk berbahasa suatu daerah. Contoh-contoh karya ilmiah atau karya tulis dan karya sastra di suatu daerah. Dia mengangkat cerita folklor misalnya, atau peristiwa folklor. Maka ini disebut fungsi sosial. Jadi meningkatkan pengetahuan kita tentang sosial, kehidupan bermasyarakat, menambah wawasan tentang suatu khasanah daerah-daerah yang lain. Kemudian membunuh sepi, dapat memecahkan masalah, memperkaya dan mempertinggi potensi diri. Demikianlah materi kita pada pertemuan kedua ini. Kita masuk kepada tugas. Dari materi yang sudah Anda pahami tadi, Anda harus jelaskanlah hubungan keempat keterampilan. 1. Hubungan keterampilan membaca dengan menyimak. 2. Hubungan keterampilan membaca dengan berbicara. 3. Hubungan keterampilan membaca dengan menulis. Demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Bunda akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya tetap semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aulia add meeting for all ya. Ya, Al. Ya.